Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'alim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Wa mimma yurwa an akhihil Imam Husain bin Ali radhiyallahu anhuma qauluhu i'lam anna hawaijan nas ilaikum min ni'amillahi azza wa jal alaikum. Di antara yang diriwayatkan dari saudaranya Imam Hasan, yaitu Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Talib. Beliau berkata, i'lamu, ketahuilah, anna hawaijan nas ilaikum min ni'amillahi azza wa jal alaikum, bahwa kebutuhan orang kepada kalian itu dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Setiap orang punya kenikmatan, dan kenikmatan setiap orang itu berbeda-beda, nggak sama. Lah kenikmatan ini tidak ada yang datang kecuali dari Allah. Sebagaimana di dalam ayat yang mungkin kita semuanya sudah menghafalnya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun kenikmatan yang ada pada kalian kecuali itu semuanya datangnya dari Allah. Lah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini sangat banyak, sangat besar, tapi kita hanya nyadari yang baru datang atau yang besar. Yang baru datang kita baru nyadari, alhamdulillah. Atau yang besar, wah gede, alhamdulillah. Tapi yang tidak nampak, yang tidak terlihat, atau yang kita miliki, kita melupakan bahwa itu adalah sebuah kenikmatan. Karena itu kita nggak bisa mensyukuri semua kenikmatan. Mensyukuri setiap kenikmatan nggak bisa, siapapun itu. Kenapa? Tidak lewat detik kecuali ribuan bahkan jutaan kenikmatan yang ada pada kita. Bagaimana kita bisa mensyukuri setiap kenikmatannya? Kita belum mensyukuri yang lain, datang kenikmatan baru yang banyak. Belum mensyukuri, datang lagi kenikmatan baru yang banyak. Karena itu Allah hanya menuntut kita menjadi orang yang pandai bersyukur, yang banyak bersyukur, yang sering bersyukur. Itu yang dituntut oleh Allah dari kita. Dan tuntutan Allah kepada kita untuk pandai banyak bersyukur ini kembalinya untuk kita, bukan untuk Allah. Kenapa? Dengan pandainya kita bersyukur, dengan banyaknya kita bersyukur, Allah mendatangkan banyak kenikmatan yang baru kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Jadi bukan berarti kita bersyukur untuk menambah keagungan Allah, kemuliaan Allah, enggak. Tapi Allah menuntut kita pandai bersyukur untuk mengembalikan lagi kepada kita.
untuk memberikannya lagi kepada kita. Ya. Ditambahkan kenikmatan-kenikmatan yang belum ada dan kenikmatan-kenikmatan yang besar dan baru yang lainnya. Nah, lah dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, disitulah orang-orang lain membutuhkan dari kita. Nah, jadi setiap kenikmatan yang ada pada kita, ada kenikmatan yang tidak dimiliki orang lain, yang mana orang lain itu menginginkan kenikmatan itu kita bagikan kepada dia dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Orang yang punya ilmu punya kenikmatan enggak dari Allah? Apa? Ilmu. Dia belajar, dia bisa memahami ilmu. Mau ini ilmu agama atau ilmu umum sudah. Ya, ilmu agama atau ilmu umum. Lah berarti dia punya kenikmatan itu. Lah di sana ada orang-orang lain yang belum mengerti, yang belum mendapatkan, yang belum memiliki. Ingin kamu berikan apa yang kamu miliki daripada ilmu itu untuk mereka. Sehingga kamu ini dibutuhkan orang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu. Ya. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan mereka. Nah, itu satu contoh ilmu itu. Ya. Lainnya juga gitu, duit, harta, kedudukan, ya, waktu luang, pandai memberikan solusi. Itu semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu, yang mana kenikmatan ini itu menjadi kebutuhan orang lain. Ya, orang-orang ada yang membutuhkan. Entah orang yang kamu kenal ataupun orang yang tidak kamu kenal. Sehingga kebutuhan manusia kepada kalian itu bukan dari kalian, tapi dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Bukan kepada kalian butuhnya mereka. Butuh nang aku. Apa sih dibutuhkan kawan? Yang dibutuhkan dari kamu apa? Punya apa kamu? Enggak punya apa-apa. Tapi orang butuhnya kepada kamu itu dari kenikmatan Allah yang diberikan kepada kalian. Makanya jangan kemudian karena datang orang kepada kamu, kamu berikan sesuatu yang kamu miliki, yang dibutuhkan, kemudian kamu sombong. Yang ngasih bukan kamu. Orang itu datang juga bukan karena kamu, karena kenikmatan Allah yang ada pada kamu. Yang mana itu harus kamu bagikan, harus kamu berikan kepada yang lain. Fala tamalun ni'am fata'uda niqaman. Jangan kamu biarkan kenikmatan itu begitu saja. Jangan kamu biarkan, jangan kamu tinggalkan kenikmatan itu begitu saja. Ya. Yang mestinya kamu berikan kepada yang lain, enggak kamu berikan kepada yang lain. Yang mestinya kamu ajarkan, enggak kamu ajarkan. Ya. Kamu biarkan kenikmatan itu begitu saja, enggak kamu bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Fata'uda niqaman. Maka kenikmatan itu akan menjadi niqaman, bencana buat kamu. Ya. Akan menjadi murka untukmu. Ya. Kenapa? Karena kenikmatan itu harus dibagi, harus diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan daripada kenikmatan itu. Sehingga ketika kamu meninggalkan membaginya, memberikannya kepada orang yang membutuhkan daripada kenikmatan itu, kamu akan mendapatkan niqaman, musibah, bala. Kamu akan mendapatkan dosa dan hukuman dari Allah karenanya. Nah, karena itu contohnya orang yang punya ilmu nggak mengamalkan ilmu, tidak mengajarkan ilmunya. Apa yang diberikan oleh Allah? Azab, murka. Di antaranya dalam hadis, asyadun nasi adzaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'hullahu bi'ilmih. Azab yang paling keji di hari kiamat diberikan oleh Allah kepada seorang alim yang tidak bermanfaat kepadanya ilmunya. Lah di antara tidak bermanfaatnya ilmu itu tidak diajarkan. Tidak diajarkan. Kalau dia mengamalkan untuk dirinya masih mending.
walaupun tidak diajarkan. Tapi ini enggak, tidak diajarkan. Padahal di depan matanya atau di sekitar sekelilingnya ada orang-orang yang membutuhkan dari kenikmatan ini. Tapi dia biarkan. Nah, akhirnya apa? Bencana kepada dia. Bala, musibah, azab akan dia dapatkan. Kenapa? Membiarkan kenikmatan, ya, sehingga apa? Kembali kepada dia niqaman, bencana, azab. Wa'lamu annal ma'rufa yuksibu hamdan wa yu'qibu ajran. Ketahuilah, kebaikan itu, ya, mendatangkan pujian atau syukur dan memberikan setelahnya ajron, pahala. Ya. Jadi orang yang melakukan kebaikan itu terpuji, dipuji, ya. Dan sebab ia melakukan kebaikan akan mendapatkan pahala. Ya. Falau ra'aitumul ma'rufa rajulan la ra'aitumuhu rajulan hasanan jamilan yasurun nadhirin wa yafukul alamin. Kalau kita melihat ada orang yang melakukan kebaikan, ada orang melakukan kebaikan, pasti kita akan lihat apa ya? Kita melihat orang ini bagus, orang ini baik, dan yang melihat itu akan senang, bahagia. Melihat orang yang melakukan kebaikan itu senang. Ada orang naik motor, barangnya jatuh, orangnya berhenti di sana. Kemudian kita ambilkan barangnya, kita hantarkan ke orangnya, tanpa orangnya datang mengambil barangnya. Orang yang melihat senang enggak? Senang orang ini. Dan dilihat indah enggak? Indah dilihat. Mengungguli segalanya tuh. Kebaikan itu kalau dilakukan, keindahannya dan enaknya dilihat mengungguli apapun yang ada di alam ini. Tapi sebaliknya, walau ra'aitumul lu'ma rajulan, ra'aitumuhu rajulan mustamajjan musyawwahan tanfiru minhul gulub wa tughaddu minul absar. Kalau ada keburukan pada seseorang, kalian akan melihat orang ini menjijikkan. Hati nggak menyenangi, ya, hati nggak serk dengan perbuatan itu. Kemudian mata pun akan memajamkan agar tidak apa? Melihatnya. Ya. Kalau ada kotoran, siapa yang senang melihatnya? Mata kita akan apa? Berpaling dari kotoran itu. Nggak kita lihat, jijik, ya, menjijikkan. Apalagi kotoran itu bau. Kemudian nggak ada nikmatnya untuk dilihat, pasti akan berpaling mata kita. Seperti itu keburukan kalau dilakukan oleh seseorang, nggak enak. Ya. Ada orang di jalan mukul orang lain, enak dilihat? Nggak enak. Dipandang nggak enak. Apalagi yang dipukul lebih tua atau sudah tua rentah. Jijik kita melihatnya, enak kita melihatnya. Kenapa? Kita pasti akan tidak punya akal, tidak waras, orang sudah tua dipukul ini itu, pasti seperti itu. Dan kita enggan melihatnya. Nah, itulah keburukan. Jadi kalau kebaikan itu dilihat nikmat, enak, dan semua orang senang. Kalau keburukan dilihat itu nggak ada yang nikmat. Itulah bedanya ma'ruf dengan selain ma'ruf. Waman jada sada waman bakhila dzalla. Ya. Orang yang berbuat baik dia akan memimpin. Ya. Siapapun yang berbuat baik dia akan memimpin. Waman bakhila dzalla. Orang yang pelit akan hina. Siapapun orangnya. Ya. Waman ta'ajjala li akhihi khairan wajadahu idza qadima alai ghadan. Ya, siapa yang bergegas segera memberikan kebaikan kepada saudaranya, maka ia akan mendapatkan kebaikan itu ketika datang nanti, ya, esok. Ya. Jadi kebaikan akan datang esok kepadanya. Jadi kalau kita bergegas memberikan kebaikan kepada saudara kita, maka kita pun akan mendapatkan kebaikan itu di waktu esok. Artinya apa? Di hari berikutnya kita akan mendapatkan. Ini dari hikmah Imam Husain bin
Ali, seperti disebutkan dalam kitab Iqdil Yawaqit Al-Jauhariyah lil Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada kita dan semoga kita dapat mensyukuri setiap kenikmatan yang Allah berikan dan kenikmatan bisa kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.